Saudara, berbicara tentang inspirasi erat kaitannya dengan pengaruh atau influence, saudara ya. Karena apa? Sesuatu yang menginspirasi kita, itulah yang akan mempengaruhi kita untuk melakukannya. Baik itu hal yang baik ataupun yang buruk. Sadar, tidak sadar, suka, tidak suka, saudara. Setiap hari hidup kita dipengaruhi oleh yang lain. Kita melakukan baik hal-hal lama yang sudah biasa kita lakukan ataupun hal baru yang kita kerjakan, itu semuanya diinspirasi oleh apa yang kita lihat, kita dengar, ataupun yang kita alami, saudara. Berbicara tentang sumber-sumber inspirasi, ada berbagai macam hal. Bisa dari orang lain, bisa dari alam, matahari, dari binatang, saudara, musik, bahkan bisa juga dari kuasa kegelapan, saudara. Wow, oh ya, ya buktinya saudara, apalagi kalau buat orang-orang yang ada di Indonesia, kita pasti sudah nggak lagi terheran-heran kalau dengar kata-kata ada Mbah Dukun, saudara ya. Itu siapa inspirasinya? Pasti bukan Tuhan, saudara. Dan juga orang-orang yang suka meramal tentang masa depan, saudara. Itu bukan dari Tuhan, saudara. Dan juga kalau kadang banyak orang, kalau saya dulu di Indonesia melihat suka pergi ke kuburan, ngapain katanya, oh cari nomor gitu. Saudara, katanya ada yang suka tombol SDSB, tombol togel, forecast, saudara, itu seperti loto gitu, saudara. Loh, apakah itu biblikal? Enggak, saudara. Itu semua inspirasi yang tidak baik, yang kata Pastor Yongki tadi harus kita hindari, saudara ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, jangan ditiru, jangan dijadikan inspirasi. Itu dari kuasa kegelapan, saudara ya. Dan kita harus tahu bahwa yang pada saat ini, saudara, di era saat ini dengan kita banyak tinggal di rumah, stay at home karena COVID, saudara. Begitu banyak inspirasi yang masuk itu melalui apa yang kita tonton, saudara ya, melalui apa yang kita dengarkan. Seperti saudara saat ini, saudara ikut ibadah, saudara mendapatkan inspirasi kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu, pilihlah apa yang menjadi inspirasimu, karena apa yang menginspirasi engkau dan saya, itulah yang akan mempengaruhi kehidupan kita, saudara. Dan kita tahu kita mau menjadi seorang influencer surga yang memuliakan nama Tuhan, sehingga inspirasinya tentu harus yang dari kebenaran firman Tuhan, saudara. Nah, saat ini, saudara, saya juga mau mengajarkan dan menunjukkan kepada saudara ada satu sumber inspirasi yang the best of the best, yang paling luar biasa, saudara. Kalau saya boleh kasih judul, saudara ya, judul sharing hari ini adalah The Ultimate Source of Inspiration, saudara. Sumber inspirasi yang terbaik, yang terampuh, dan yang terhebat, saudara. Tadi siapa, saudara, sumber inspirasi yang terhebat, yang terampuh? Tidak lain adalah Roh Kudus. Puji nama Tuhan, saudara. Kita orang Kristen, kita pasti sudah sering dengar kata Roh Kudus, saudara. Tetapi pertanyaannya, apakah hidupmu dipimpin oleh Roh Kudus, saudara? Itu yang terlebih penting, saudara. Sebab itu sekarang malah kita mau belajar lebih dalam lagi apa yang firman Tuhan katakan tentang Roh Kudus, saudara. Mari kita mau sama-sama belajar di dalam Yohanes 14 ayat 16 sampai 17. Aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Perhatikan di sini kata seorang penolong, berbicara seorang pribadi, pribadi penolong yang lain. Itu Roh Kudus, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Wow, Roh Kudus menyertai saudara dan saya selama-lamanya, saudara. Yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Jadi saudara, kita tahu sekarang bahwa Roh Kudus itu adalah roh kebenaran, saudara. Dan lebih daripada itu, saudara, bahwa Roh Kudus itu akan memimpin kita di dalam kebenaran Tuhan, saudara. Dan dikatakan bahwa Roh Kudus itu tinggal di dalam kita selama-lamanya. Jadi Bapak Ibu Saudara, mungkin saat ini saudara lagi lockdown di rumah, saudara nggak bisa keluar, lonely, ketahuilah bahwa saudara tidak pernah sendirian. Saudara itu tidak pernah kesepian. Ada Roh Kudus yang selalu bersama dengan kita, saudara, selama-lamanya. Itu luar biasa loh, saudara. Kalau dikatakan ada bersama kita, pasangan hidup kita aja, suami istri, nggak selama-lamanya ada dengan kita. Pasangan hidup kita bisa mengecewakan kita, pasangan hidup kita bisa jahat sama kita. Pasangan hidup kita banyak orang yang juga masih bisa berpisah, bercerai, atau bilang hubungan orang tua dengan anak. Orang tua pun kadang ada orang tua yang
kurang baik, saudara. Ada orang tua juga yang kurang bijaksana, saudara. Dan juga walaupun dikatakan orang tuanya baik, tapi juga tidak akan selamanya dengan kita. Karena apa? Orang tua juga usianya lebih tua dari kita, saudara. Jadi menurut hukum alam juga pasti mereka akan meninggalkan kita suatu saat. Anak pun sama, saudara. Anak, walaupun anak yang yang sebaiknya bagaimana, ketika mereka sudah berkeluarga, mereka sudah bekerja, dan punya anak, mereka pun tidak akan bisa bersama dengan kita selamanya. Jadi ingatlah saudara, satu-satunya pribadi yang akan selalu ada bersama dengan kita selama-lamanya itu adalah pribadi Roh Kudus, saudara. Puji nama Tuhan, saudara. Dan makanya ketika kita berkata Allah Immanuel, dalam segala keadaan, keadaan baik, keadaan buruk, dalam keadaan aku terendah, keadaan aku baik, aku diangkat, aku sedih, aku senang, itu berkata tentang kepribadian Roh Kudus. Oh, pribadi Roh Kudus selalu ada bersama dengan engkau dan saya. Dan dahsyatnya saudara, kalau kita mau dipimpin oleh Roh Kudus, dia adalah roh kebenaran. Dia akan membawa kita hidup dari kebenaran, dari satu kebenaran kepada kebenaran yang selanjutnya. Sehingga kita akan menghidupi kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Dan kita akan diangkat makin naik dan naik, saudara. Dan kita akan dihindarkan dari melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak benar, perbuatan yang cemar, dan hidup kita pasti akan dipenuhi oleh damai, sejahtera, sukacita, dan berkat yang melimpah, saudara. Mari kita mau masuk lebih dalam lagi, saudara. Di dalam Yohanes 16 ayat 13-14 dikatakan, tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, Roh Kudus, saudara ya, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Wow, keren, hal-hal yang akan datang, saudara. The future, saudara ya. Dan di ayat 14 dikatakan, ia, yaitu Roh Kudus, akan memuliakan aku. Aku di sini Yesus. Saudara. Sebab ia, Roh Kudus, akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Jadi Roh Kudus memberitahukan apa yang diterimanya dari Yesus, saudara. Kalau kita mau lebih dalam lagi, saudara ya, biar lebih jelas lagi, very clear, di dalam John 16, 13, 14 dikatakan, but when he, the Spirit of truth, comes, he will guide you into all the truth, the whole truth. For he will not speak his own message. So the Holy Spirit, Roh Kudus tidak menyampaikan semaunya dia, saudara, apa otoritasnya, enggak. But he will tell whatever he hears from the Father. Jadi apa yang Roh Kudus dengar dari Allah Bapa, itu yang disampaikan kepada kita, saudara. And he will announce and declare to you the things that are to come, that will happen in the future. Wow, keren, saudara. Kalau saudara ingat Pastor Yongki pernah khotbah berapa minggu yang lalu berbicara tentang kalau saudara mengemudi mobil, kalau pakai GPS itu kan pakai satelit dari atas, saudara. Bisa tahu jauh ke depan. Oh, di depan sana ada ini, ada itu. Sama seperti Roh Kudus, saudara. Roh Kudus itu tahu melihat jauh ke depan. Pandangan kita hanya sampai di sini. Tapi Roh Kudus melihat jauh ke depan, saudara. Sebab itu, saudara, kalau engkau hidup dipimpin Roh Kudus, percayalah, masa depanmu adalah masa depan yang penuh dengan harapan di dalam Tuhan, saudara. Mari kita lanjutkan dalam ayat 14, dikatakan, He, the Holy Spirit, will honor and glorify me. Pada akhirnya fokusnya, saudara, goalnya adalah menghormati dan memuliakan Yesus, saudara. Nama Yesus yang dimuliakan. Because He, the Holy Spirit, will take off what is mine and will reveal it to you. Dan Roh Kudus juga akan memberikan apa yang Yesus miliki kepada kita. Wow, itu luar biasa sekali, saudara. Roh Kudus, saudara, memberikan apa Yesus punya kepada kita. Jadi apa saja inspirasi yang Roh Kudus berikan dalam hidup kita? Ya, dari yang kita pelajari tadi, saudara, dikatakan bahwa Roh Kudus memimpin kita kepada segala kebenaran, saudara. Dan yang kedua dikatakan bahwa Roh Kudus menyampaikan pesan Tuhan kepada kita. Pesan Tuhan itu rancangannya pasti rancangan yang baik, saudara ya. Rancangannya pasti rancangan yang penuh damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, saudara. Dan Allah Roh Kudus juga akan menunjukkan kepada kita hal-hal yang akan terjadi di masa depan. Bukankah itu yang kita inginkan, saudara?
Wah, itu luar biasa, saudara. Dan Roh Kudus juga akan memuliakan nama Tuhan Yesus. Roh Kudus itu pribadi yang sangat very humble, nggak mengambil kreditnya, tapi akan membuat kita itu mempermuliakan nama Yesus, saudara. Mari kita mau belajar dari pribadi Allah Roh Kudus, saudara. Dan juga Roh Kudus akan memberikan apa yang Tuhan Yesus punya kepada kita. Apa yang Tuhan punya? Tuhan punya kuasa. Sebab itu kalau di dalam kita ada Roh Kudus dan kita dipimpin oleh Roh Kudus, hidup kita itu akan jalan dari kuasa satu kepada kuasa yang selanjutnya. Hidupmu akan dipenuhi oleh mujizat satu kepada mujizat yang selanjutnya, saudara. Itu luar biasa, saudara. Itu Allah Roh Kudus yang engkau miliki dan aku miliki, saudara. Puji nama Tuhan, luar biasa, saudara ya. Mari sekarang kita mau belajar lagi di dalam Yohanes 14 ayat 26 dikatakan. Tetapi penolong itu, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus Bapa supaya aku dimuliakan, aku di sini Yesus, dialah yang akan mengajarkan kepada kalian tentang segala sesuatu. Sangat penting, saudara ya, bahwa kita tahu Roh Kudus itu mengajarkan kepada kita itu tentang segala sesuatu, saudara. Nggak cuma yang rohani-rohani aja, nggak cuma yang gereja-gereja aja. Segala sesuatu berbicara tentang segala segi kehidupan kita, managing your family, memanage rumah tangga kita, hubungan suami istri, hubungan orang tua dan anak, dalam pekerjaan kita, di dalam hubungan dengan rekan kerja, di dalam segala hal. Engkau yang sekolah, engkau butuh hikmat, Roh Kudus yang memberikan. Itu luar biasa, saudara. Dan selanjutnya dikatakan, dan dia akan mengingatkan kalian tentang semua yang sudah aku ajarkan kepada kalian. Roh Kudus mengingatkan kepada kita apa yang Yesus sudah ajarkan kepada kita. Apa yang Yesus ajarkan kepada kita, saudara, yaitu kebenaran firman Tuhan. Karena itu sangat penting, saudara, bagaimana kita ini bisa dipimpin oleh Roh Kudus kalau kita nggak pernah baca firman Tuhan, saudara. Apa yang bisa keluar dari hidup kita, saudara? Karena itu sangat penting setiap kita, ayo kita mau mulai lagi rajin baca firman Tuhan setiap hari, saudara ya. Kalau kita mau belajar dalam bahasa Inggrisnya, saudara, ini sangat bagus sekali, karena itu saya rasa sangat penting kita belajar. But the Paracletos. Jadi kalau sudah dengar bahasa kata Parakletos itu artinya Roh Kudus, saudara. Wah, kita sekarang lebih ngerti lagi. Oh, Parakletos artinya Roh Kudus. But Parakletos, one called alongside to help, dikatakan helper. Not just helper, tidak hanya penolong, saudara. Comforter, yang menghibur kita. Advocate. Advocate itu pembela kita, saudara. Lawyer kita yang baik. Intercessor. Intercessor itu penengah kita, antara kita dengan Tuhan, dengan Bapa di surga. Counselor, pemberi nasihat yang ajaib. Strengthener, pemberi kekuatan, pemberi semangat, saudara. Juga standby. Standby di sini artinya yang berjaga-jaga atas hidup kita sepanjang umur hidup kita. Itu Allah Roh Kudus, saudara, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, and He will teach you all things. Seperti yang saya tadi katakan, segala sesuatu. And He will help you remember everything that I have told you. Wow, saudara, kalau engkau tahu apa yang engkau punya di dalammu, kalau engkau sadar apa yang engkau punya, harta yang dahsyat luar biasa, itu Allah Roh Kudus, engkau nggak akan main-main dengan hidupmu. Kita nggak akan lagi hidup seenaknya sendiri. Kita nggak akan lagi hidup dalam ketakutan, kekhawatiran. Karena apa? Karena ada Allah Roh Kudus, Allah yang dahsyat di dalam hidupmu dan di dalam hidupku. Dari semua yang kita belajarin, saudara ya, masih banyak ayat Alkitab yang membahas, tapi karena keterbatasan waktu, kita langsung belajar ke slide selanjutnya, saudara. Saya sudah rangkumkan semua. Mari kita mau sama-sama belajar siapakah Roh Kudus. Itu Roh kebenaran, pribadi Roh Kudus. Dikatakan Roh Kudus adalah pribadi Tuhan dalam Tritunggal, Allah Tritunggal. Kita tahu, kita sebagai anak Tuhan, orang Kristen harus tahu, saudara, Allah yang kita sembah adalah Allah Tritunggal, tiga di dalam satu. Berbicara tentang tiga kepribadian di dalam satu Tuhan. Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Kita harus memberikan hormat yang sama kepada Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Roh Kudus juga pendamping yang kekal. Amazing. Roh Kudus juga penolong, penghibur, pembela, saudara. Penasehat, pengajar, pemimpin, pemberi semangat, penjaga, penginsyaf, pembenar, hakim, dan wahyu.
Wow, amazing. Itulah Roh Kudus yang kau punya dan yang saya punya, saudara. Jadi, saudara, jika kita punya sumber inspirasi yang luar biasa hebat, dahsyatnya dalam hidup kita, apa yang kita perlu takutkan, saudara? Apa yang perlu kau khawatirkan dalam hidupmu? Banyak orang takut khawatir akan masa depan. Dikatakan Roh Kudus itu loh yang tahu masa depan. Dan masa depan kita ini dijamin oleh Tuhan, masa depan yang penuh dengan pengharapan. Saudara, banyak orang takut kesepian, loneliness, saudara. Tapi kita tahu, saudara, bahwa Roh Kudus selalu ada bersama kita. Engkau nggak pernah sendiri. Walaupun mungkin semua orang meninggalkanmu, tapi you never alone. Tuhan selalu ada bersama dengan saudara dan saya. Karena kita, engkau dan saya adalah biji matanya, kesayangannya Tuhan. Walaupun baik engkau sadar, engkau nggak sadar, engkau masih hidup dalam dosa, engkau nggak hidup dalam dosa, Roh Kudus ada bersama dengan kita selama-lamanya, saudara. Itu janjinya, saudara. Luar biasa ya kesetiaan Tuhan kita, saudara. Engkau perlu hikmat dalam pekerjaan, dalam studi. Roh hikmat itu ada di dalam kita, saudara. Dia ada dalam kita, bergerak dalam hidup kita, memberikan pewahyuan dalam hidup kita akan masa depan. Tapi seringkali pertanyaannya, saudara, mengapa kok masih banyak orang Kristen, atau mungkin itu kok merasa, mengapa hidupku kok masih jatuh bangun dalam dosa? Mengapa hidupku kok masih begini-begini aja? Mengapa banyak orang Kristen tidak bisa menjadi inspirasi yang baik bagi dirinya sendiri maupun bagi keluarganya ataupun bagi orang lain? So what's wrong here? Apa yang salah, saudara? Jawabannya, saudara, karena seringkali orang-orang tersebut tidak mau taat dipimpin oleh Roh Kudus. Kita harus tahu bahwa Roh Kudus adalah roh kebenaran. Jadi dia akan memimpin kita di dalam kebenaran firman Tuhan, saudara. Seringkali sadar nggak sadarkan kompromi kecil-kecilan. Nggak apa-apa, bohong dikit. Nggak apa-apa, cuma lihat-lihat dikit-dikit aja. No, saudara, kalau kita mau hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, kita harus radikal 100%, saudara. Nggak bisa 99,9%. Enggak, saudara ya. 100%, saudara. Seringkali kan bilang, susah ikut Tuhan, nggak bisa. Saudara ikut Tuhan, saudara nggak ikut Tuhan, hidup ini memang susah. Saudara. Buktinya saat ini, COVID, saudara. Semua mengalami COVID. Justru kalau kita ikut Tuhan dan hidup dipimpin Tuhan, saudara, justru kita itu sangat enak sekali, saudara. Karena apa? Karena kita nggak menanggung beban itu sendiri. Roh Kudus yang tanggung bebannya buat kita, saudara. Sehingga kita ini bisa mendapatkan semangat, bisa selalu hidup dalam inspirasi, walaupun mungkin keadaan ini nggak baik. Walaupun keadaan ini nggak mengenakan, tapi kita tetap bisa bersuka cita, karena roh sukacita itu ada di dalam kita. Dan walaupun banyak orang bilang bisnis itu susah, bisnis ini nggak bisa, tetapi karena dia itu the master of breakthrough, karena dia itu Allah yang Immanuel beserta kita, saudara, Allah yang maha kuasa, tidak ada yang mustahil buat kita. Kalau orang-orang, aduh susah, sakit, nggak mungkin sembuh. Loh, dia itu Allah penyembuh, dia ada bersama dengan kita, pasti kita sembuh, saudara. Lalu bagian kita apa? Oh, kalau gitu apa kita enak-enak? Enggak, saudara. Bagian kita taat melakukan kebenaran firman Tuhan, saudara. Kita harus mau hidup dipimpin oleh kebenaran firman Tuhan, saudara. Banyak kali, saudara, ya, saya mendapati orang Kristen maunya apa? Cuma keselamatan. John 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, mengaruniakan anaknya yang tunggal, saya selamat. Sudah, berhenti sampai di situ dan tidak mau menjadi pengikut Kristus. Tidak mau hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus, saudara. Roh Kudusnya ada, saudara. Tapi dikunci, di pintu yang paling kecil, di kamar kos-kosan dikunci, lalu hidupnya tetap dalam mengikuti kedagingan, hidupnya hidup dalam dosa seenaknya, saudara. Nggak baca Alkitab atau baca asal-asalan, saudara, ibadah hanya syarat aja supaya mati masuk surga gitu, saudara, nggak masuk neraka gitu, saudara. Jadi itu menjadi suatu ritual ibadah. Lalu akhirnya bagaimana ketika menghadapi persoalan yang sangat berat, ketika udah nggak ada jalan lain, saudara, udah ketipu orang habis-habisan, nggak punya duit, saudara, karena melakukan hal-hal yang nggak tanya Roh Kudus, main investasi, melakukan hal-hal dosa, saudara, ya. Akhirnya rumah tangganya hancur, keluarganya hancur, keuangannya hancur. Baru bingung, dicari kuncinya, oh mana dibuka pintunya, aduh Roh Kudus tolong saya, tolong saya. Bukankah banyak kali sadar nggak sadar kita seperti itu, saudara? Tetapi the good news is,
Tuhan itu baik, Allah Roh Kudus itu baik, saudara. Apakah Allah Roh Kudus nggak akan menolong? Tetap Allah Roh Kudus akan menolong, saudara. Tetapi ada begitu banyak harga mahal yang engkau harus bayar. Karena apa, saudara? Keputusan yang kau ambil, itu yang akan kau tuai. Apa yang kau kerjakan saat ini, kau pasti tuai. Kalau saat ini, saudara, kau hidup dipimpin Roh Kudus, kalau dari awal, itulah kerinduan Tuhan ketika engkau diselamatkan, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan nggak meninggalkan kita, oke, bye-bye, jalani hidupmu. Enggak, saudara. Tuhan memberikan kepada kita tadi Roh Kudus, Parakletos, Roh yang dahsyat luar biasa itu. Tujuannya apa? Memimpin kita dari kebenarannya kepada kebenarannya yang lain, sehingga hidup kita ini tidak melakukan hal-hal yang bodoh tadi, melakukan kesalahan-kesalahan yang tidak sepantasnya kita lakukan, sehingga kita nggak perlu bayar harga hal-hal yang nggak berguna, saudara. Yang juga yang sangat merugikan hidup kita sendiri, saudara. Pada akhirnya kita sendiri yang harus bayar harganya. Apa Roh Kudus tolong? Roh Kudus pasti tolong, saudara ya. Karena apa? Karena Roh Kudus Allah yang baik, karena besar kasih setia Tuhan, kasih setianya nggak terbatas. Tetapi saudara, saya mau mengundang kalau Allah Roh Kudus saat ini itu memberitahukan kepada kita, yuk kita mau sama-sama belajar sekarang memberikan hidup kita mau dipimpin oleh Roh Kudus, saudara ya. Ngomong kita udah salah, udah it's okay, saudara ya. Tidak ada kata terlambat. Sebelum nafas berakhir, saudara, masih ada kesempatan. Mari kita mau rame-rame bertobat, minta ampun Allah Roh Kudus sekarang. Pimpin hidup saya. Jadi saudara, kita sudah mengerti, wow, Roh Kudus itu dahsyat luar biasa. Dan sekarang seperti yang kita tahu tema kita saudara di tahun 2021 bahwa kita itu mau menjadi influencernya kerajaan surga, menjadi terang kerajaan surga yang menginspirasi banyak orang, saudara. Sebab itu saudara, ada 3 poin saudara ya yang saya mau bagikan. Bagaimana kita bisa menjadi seorang influencer surga yang menginspirasi banyak orang, saudara. Poin yang pertama, how to be an inspirational influencer dengan menjadikan Roh Kudus sebagai sumber inspirasi dalam hidup kita, saudara. Tidak bisa tidak, saudara. Jadikan Roh Kudus sebagai sumber inspirasi dalam hidup kita. Keputusan kita, saudara, kita harus mau, Tuhan, aku mau, Allah Roh Kudus, aku mau menjadikan Engkau sumber inspirasi hidupku. Lalu aplikasinya bagaimana? Kita harus buka hati dan minta inspirasi Roh Kudus, saudara. Karena Tuhan memberikan kepada kita free will, saudara. Itu bukan kehendak, bukan Tuhan memaksakan kehendaknya. Itu kehendak kita. Sebab itu kita harus buka hati dan minta inspirasi Roh Kudus. Dan kita juga harus selalu sadar bahwa Roh Kudus itu selalu ada bersama kita, Immanuel. Sehingga kalau kita mulai mau melakukan yang nggak benar, oh ya Roh Kudus, nggak jadi. Gitu ya, saudara ya. Ketika kita mulai lihat gambar-gambar, nggak ada orang tengah malam kan lagi film. Film apa nih? Wah, buka-bukaan. Mau, ada Roh Kudus, biasanya nggak sendiri. Mengingatkan, saudara. Kita ini masih daging, saudara. Tapi kalau kita selalu ingat, Allah Roh Kudus ada bersama dengan kita, kita akan hidup dibawa dari kemenangan kepada kemenangan selanjutnya, saudara ya. Dan juga kita harus mau mulai habit, kebiasaan berdoa dan baca firman Tuhan setiap hari, saudara. Sehingga kita itu mengerti ketika Roh Kudus mengingatkan kita, saudara. Lalu poin yang kedua, saudara, bagaimana kita bisa menjadi seorang influencer surga yang menginspirasi banyak orang dengan peka dengar suara Roh Kudus dan taati itu, saudara ya. Dengan aplikasinya mengambil waktu untuk diam diri dan mendengarkan suara Roh Kudus setiap hari, saudara. Ini sangat penting, saudara. Ini nggak cuma doa, cuma seperti minum obat, saudara ya. Kalau doa kayak orang minum obat, ambil air, ambil obat, amin. Jadi doanya, Tuhan Yesus saya mau ABCDEFG, amin. Jangan seperti itu, saudara. Itu doanya anak saya, saudara ya. Anak saya kalau bangun pagi langsung ganggu, mami, saudara. Udah doa. Oh ya, sambil loncat. Oh, di Jesus, thank you for this beautiful morning. Itu doanya anak-anak, saudara ya. Kita yang dewasa, saudara. Kita itu yang dewasa yang mau dipimpin Roh Kudus. Kita ambil waktu, saudara. Dengan orang yang kita lihat saja, dengan pasangan kita, dengan teman kerja, dengan anak kita. Bagaimana kita bisa mendengar apa yang mereka sampaikan kalau kita tok yang ngomong. Kamu nanti begini. Oke, bye. Nggak mungkin, saudara. Kita harus diam dan dengerin. Oke, kamu ngomong. Kamu mau apa? Dan kita dengarkan ketika mereka berkata. Itu aja praktek dengan orang yang kita lihat. Sama dengan Roh Kudus, saudara. Kalau kita mau peka dengar suaranya, ya ambil waktu intentionally, duduk diam, dan nantikan Roh Kudus berbicara, saudara. Setiap hari. Jadikan itu habit. Dan juga kita harus merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Kalau tadi kan kita buat habit baca tiap hari. Setelah kita baca, nggak cukup baca, kita harus
renung-renungkan terus, saudara, siang dan malam. Dan setelah itu, saudara, setelah kita sudah merenungkan, kita sudah mengambil waktu, kita dengar nih suaranya, kita harus menguji suara yang kita dengar, saudara. Karena apa? Roh Kudus adalah roh kebenaran, dia hanya menyampaikan apa yang Yesus sampaikan, tidak berbicara dari dirinya sendiri. Jadi kalau sekarang ada hamba Tuhan yang top markotop gitu ya, lalu yang bilang, saya dengar suara Tuhan, bahwa kamu ini jodohnya si A, tapi si A itu sudah punya istrinya orang, saudara. Wah, itu udah pasti sesat, saudara. Itu bukan suara Roh Kudus, saudara. Itu suara Roh Kudus, saudara ya. Suara kegelapan, saudara. Nggak mungkin, saudara. Mungkin saudara ketawa, tapi banyak orang yang nggak ngerti. Banyak ditipu, saudara bilang, ayo doa keliling tengah malam sama suami orang, sama istri orang, saudara, akhirnya terlibat jatuh dalam dosa perzinahan, saudara. Sebab itu kita harus waspada. Engkau dan saya, kita punya roh hikmat, Roh Kudus. Janganlah hidup asal-asalan, saudara. Jangan mau dibodohi oleh orang, saudara ya. Karena itu juga setelah kita uji, kita mau taati suara Roh Kudus yang kita dengar setiap hari, saudara. Percayalah, ketika engkau dengar, engkau taat, wow, hidupmu itu nggak akan sama lagi. Tanpa engkau sadari, ketika engkau melihat hidupmu nanti, wow, saya sudah ada di sini. Wow, ini luar biasa Roh Kudus. Percayalah saudara, Roh Kudus itu dahsyat, ajaib, luar biasa. Jangan pernah lepaskan, saudara. Dan taatilah. Poin yang terakhir, saudara ya, bagaimana kita itu bisa menjadi seorang influencer yang menginspirasi banyak orang. Poin yang ketiga, saudara, mari kita jadikan Roh Kudus sebagai pemimpin hidup kita. Inilah the final destination, saudara ya. Final tujuan kita, saudara, bahwa membiarkan Roh Kudus menyerahkan hak kita kepada Roh Kudus. Hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus di dalamku. Kita berikan hak mutlak Roh Kudus yang memimpin arah, langkah, dan tujuan hidup kita, saudara. Kita mau menyelaraskan pikiran, perasaan, dan kehendak kita dengan kehendak, pikiran, dan perasaan Roh Kudus. Seperti yang biasa Ibu Yongki selalu katakan, saudara, kalau berdoa selalu biarlah pikiran kami, perasaan, dan kehendak kami selaras dengan pikiran Kristus. Itu doa luar biasa, saudara. Biarlah itu jadi doa setiap kita juga, saudara. Dan nggak cuma berdoa, kita praktekkan, saudara ya. Karena kebenaran kita praktekkan itulah yang akan mengubah kehidupan kita, saudara. Dan juga saudara berbicara tentang memberikan Roh Kudus sebagai pemimpin hidup kita. Kita itu harus mempercayai dia sepenuhnya, saudara. Karena tidak mungkin orang yang tidak mempercayai bisa memberikan kehidupan sepenuhnya, saudara. Kalau saya nggak percaya dengan suami saya, nggak mungkin saya mau menikah dengan suami saya, saudara. Itu aja masih saya yang kontrol hidup saya. Apalagi ini, saudara. Kita tahu Roh Kudus roh yang baik. Roh Kudus adalah Tuhan sendiri yang mengasihi kita, yang dahsyat, ajaib, luar biasa, sangat mengasihi kita. Sebab itu percayailah dia, saudara. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, dia tahu yang terbaik. Dia tahu memberikan yang terbaik dalam hidup kita. Mari kita mau memberikan hormat, respek, menghargai, dan mengasihi Roh Kudus yang ada di dalam hidup kita, saudara. Saya mau tadi sekali lagi saya mau katakan, saudara ya, saya kasih suatu ilustrasi, saudara. Ilustrasinya kalau kita itu naik kapal, pesiar, atau saudara naik mobil lah gitu ya, keliling-keliling pemandangan, atau saudara naik pesawat. Pertanyaan saya, yang bisa menikmati pemandangan dan duduk santai itu yang mengemudi, nahkoda, atau pilotnya, atau kita yang penumpang, saudara? Pasti kita yang penumpang, saudara. Benar ya, saudara. Tetapi lucunya seringkali kita ini yang mau nyetir hidup kita sendiri, saudara. Makanya bingung, ada gelombang, bingung, saudara. Roh Kudusnya udah di belakang duduk aja jadi penumpang, gitu ya. Salah, saudara. Justru Tuhan mau kita menjadikan Roh Kudus yang mengemudi hidup kita. Sehingga ada gelombang, dia tahu, saudara. Kita jadi penumpang, kita yang santai, kita yang rileks, penuh damai sejahtera, penuh sukacita, ya kan? Kamu anak Tuhan kok selalu ceria. Iya, ada Roh Allah di dalamku. Roh Kudus yang take care of everything. Kita yang terima enaknya, saudara. Tapi apa bagian kita? Loh, berarti kita males dong? Ya enggak, saudara. Ada bagian kita. Apa bagian kita? Melakukan kebenaran firman Tuhan. Direnung-renungkan, tadi ambil waktu, merenungkan, berkomunikasi dengan Roh Kudus, punya keintiman. Itu bagian kita, saudara. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semuanya akan ditambahkan kepada kita, saudara. Saya akan close dengan satu kesaksian dari keluarga kami, saudara ya. Buat keluarga kami 2021 itu luar biasa, saudara. Kami itu melihat dengan taste, merasakan dan melihat dengan mata kami keajaiban Tuhan, mujizat Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami, saudara. Kami ini nggak breaking for us, tapi kamu breaking. Kami punya Allah yang dahsyat luar biasa seperti yang sama yang saudara sembah.
yaitu Allah Roh Kudus yang kita punya, saudara. Dalam kehidupan kami, kalau saudara tahu, kami fotografer, suami istri, fotografer terutama fokus dalam newborn fotografi, baby, saudara ya. Dan kami baru pindah, saudara. Studio kami listnya ending bulan Juni. Kami baru pindah bulan Juli kemarin, saudara. Jadi akhir Juni, saudara, kami mulai pindahan. Dan dalam proses pindahan itu, saudara, 2-3 minggu sebelum kami pindah, kami itu nggak ada job, saudara. Wah, suami saya worry gitu, bingung. Wah, ini kok nggak ada kerjaan, ini gimana? Udah mau pindah, worry ini itu. Ya, saya bilang, ya sudah, berserah saja, gitu, saudara. Nah, tapi dalam waktu pribadi saya dengan Roh Kudus, saya doa, saya bilang, Tuhan, ini sendiri nggak mungkin sama dia. Dia bingung, masa saya kebingung. Ketika dalam waktu saya pribadi dengan Roh Kudus, saya bilang, Tuhan, ini gimana nih, Tuhan? Nggak ada job. Roh Kudus cuma bilang saya, tenang aja, kamu tenang. Ini Tuhan kasih waktu kamu persiapan pindahan enak. Dan kalau saudara tahu, kami mulai membuat YouTube channel, saudara ya. YouTube channel kami namanya Reines Family. Yang belum subscribe boleh subscribe. Oke, saudara. Jadi dikasih hikmat, udah kerjakan. Bagiannya ini kerjakan YouTube channel. Oke, kami kerjakan. Udah kita jalani. Ajaib, saudara, luar biasa, saudara. Beberapa hari sebelum kami pindahan, kami harus datang ke studio packing, saudara ya. Barangnya banyak, saudara. Satu truk gede, saudara. Dan itu luar biasa ketika kami datang, saudara, saya lihat studio saya itu kotornya luar biasa. Karena ternyata building, saudara, building yang kalau yang pernah ke studio kami itu building, saudara ya. Studio kami itu di building besar, gedung besar. Mereka tuh sedang melakukan renovasi besar-besaran. Jadi yang namanya debu itu, saudara, mengerikan, saudara. Saya aja yang orang besar datang nggak bisa bernafas. Saya bilang, ini loh, sekarang kita tahu kenapa sama Tuhan kita nggak dikasih session. Kalau kita session, itu batal itu session, saudara. Pasti batal. Kami nggak ngelihat, saudara. Kami nggak tahu. Hal sekecil itu Roh Kudus itu mengatur sedemikian rupa, saudara. Perpindahannya semua berjalan dengan baik. Dan ketika kami pindah, saudara ya, belum ini 1 bulan, saudara. Wow, job-job itu Tuhan kirimkan dengan luar biasa, saudara. Kami itu kan punya yang kalau di sini itu ada price list, saudara. Price list itu harga-harga paket. Kami punya satu paket tuh yang deluxe, yang paling mahal. Yang selama kami kerja hampir 7 tahun nggak pernah ada yang ambil. Roh Kudus luar biasa, saudara. Kami dikasih klien, ambil itu paket. Kliennya sangat baik, nggak cerewet, saudara. Dan nggak cuma itu, saudara. Banyak sekali klien-klien yang lain tuh yang kontak langsung jadi. Paket-paket kami yang biasanya kita tahu, saudara, paling ngambil paket ini. Mereka ambil yang jauh lebih mahal. Wow, luar biasa, saudara. Apakah itu kuat hebat kamu? Enggak, saudara. Kami pun sama seperti saudara, saudara. Kita makan nasi, saudara ya. Tetapi yang kami tahu, kita itu punya Allah yang dahsyat, ajaib, luar biasa. Engkau punya Roh Kudus di dalammu. Inilah waktunya kita tuh mau lebih gila-gilaan lagi sama Roh Kudus. Jangan bingung mikirin nanti makan apa, nanti ini. Itu firman Tuhan itu dicari bangsa-bangsa, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Itu semuanya ditambahkan kepada hidupmu. Itu, saudara, yang bisa saya sampaikan. Jadi kalau kita boleh penutup, saya kasih take home message, saudara ya. Baiklah, marilah kita jadikan Roh Kudus sebagai sumber inspirasi dalam hidup kita, slide yang terakhir. Dan mari kita mau peka dengar suaranya, dan taatilah Roh Kudus. Jadikan Roh Kudus sebagai pemimpin hidup kita setiap hari. Maka hidup kita itu akan penuh dengan kuasa, kemenangan, dan kita akan menjadi pengaruh yang menginspirasi banyak orang. Dan nama Tuhan akan dipermuliakan melalui hidup kita. Demikian sharing hari ini. Saya harap semoga bisa memberkati. Dan saudara, saya benar-benar dengan segenap hati, kerendahan hati mau mengundang, biarlah firman ini nggak cuma masuk saja, tapi kita renungkan dan terlebih kita lakukan, saudara ya. Kita praktek kebenaran firman. Lihatlah, saudara, bersama Roh Kudus engkau akan diangkat, hidupmu diangkat dari satu kemenangan kepada kemenangan yang lebih lagi. Mari saya mau pimpin dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, hamba-Mu sudah selesai berbicara. Tapi biarlah ya Allah Roh Kudus berkaryalah lebih lagi dalam kehidupan setiap kami. Tuhan, Kau melihat kami ini manusia daging dan lemah. Kami ini banyak kekurangan, banyak kesalahan. Tetapi kami tahu roh yang ada di dalam kami. Roh Kudus itu roh yang lebih besar dari semua roh yang ada di dunia ini. Roh Kudus yang memampukan kami menjadi lebih daripada pemenang. Menghidupi kebenaran firman Tuhan. Sehingga setiap kami
semuanya yang ada di tempat ini melalui Zoom ini Tuhan, kami semuanya boleh menjadi para influencer-influencer surgawi yang menginspirasi banyak orang, sehingga nama Bapa di surga dipermuliakan melalui kehidupan kami. Terima kasih Bapak, doa ini kami akan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin.